warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa rasulin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat tetap muka secara daring dalam acara ospek jurusan pendidikan kimia. Shalawat beserta salam semoga terlimpah curahkan pada Nabi beserta yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan suri tauladan kepada kita. Yang terhormat kepada Kepala Jurusan Pendidikan Kimia, yang saya hormati dosen beserta staf pendidikan kimia, yang saya hormati pembina HMPK 2020, yang saya hormati Ketua Umum HMPK beserta panitia CL 2020, dan terima kasih kepada peserta yang sudah hadir. Baik, kesempatan kali ini untuk memperkenalkan diri, nama saya Pendidikan Kimia 2018. Di sini berkesempatan sebagai moderator yang akan memandu jalannya penyampaian materi kedua 1 jam ke depan. Acara CFL ini memiliki materi yang akan disampaikan pada kali ini yaitu etika tata krama mahasiswa serta plagiarisme. Mungkin pemateri yang kali ini sudah pernah kalian dalam MK-MK sebelumnya. Penasaran kan ininya siapa? Apa udah tahu di sini? Baik, saya bacakan CV-nya ya. Nama Ratnasari Siti Aisyah, MPD. Tempat tanggal lahir Payakumbuh 4 November 1989. Pendidikan Kimia Universitas Negeri Yogyakarta 2018-2012. Pendidikan Sains Konsentrasi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Yogyakarta 2013 sampai 2015. Pengalaman karir tentor kimia di EM Junius 2010-2011 di Indonesia Main Center Yogyakarta 2012 sampai 2014. Dosen pendidikan kimia FKIP Untirta dari 2015 sampai sekarang. Kepala Laboratorium Sains Kimia 2020 sampai 2024. Fasilitator PP Kimia 2020 sampai sekarang. Ada banyak karya-karya yang pernah dipublikasikan oleh beliau. Yang terbaru yaitu pada tahun 2016 yang berjudul Learning the Salvo a Medical to Stimulate Critical Thinking Skills Students. Baik, langsung saja saya serahkan ke pemateri kepada Ibu Aisyah. Dipersilahkan Ibu. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Kali ini ya Ibu bertemu dengan wajah-wajah baru mahasiswa jurusan pendidikan kimia angkatan 2020. Halo, salam kenal semuanya. Tadi sudah sudah diperkenalkan juga. Ibu panggilannya Bu Aisyah ya. Ibu Aisyah. Baiklah, untuk hari ini sebelumnya ya. Di sini alhamdulillah ada peserta ada 105 mahasiswa ya. Punten Ibu mau tanya apakah Bu Rina hadir? Dosen-dosen sudah ada yang hadir? Para ketua panitia? Ibu. Tadi hadir Bu. Sudah Ibu. Oh ya.
Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Jurusan Pendidikan Kimia, Ibu Dr. Sokarina SPDM SI, yang terhormat para dosen dan staf di Jurusan Pendidikan Kimia, yang kami banggakan para HMPK beserta jajarannya ya, yang sudah menyelenggarakan kegiatan ospek pada hari ini. Kemudian yang Ibu banggakan juga, selamat datang untuk mahasiswa jurusan Pendidikan Kimia angkatan 2020. Tetap semangat ya, meskipun dalam kondisi online ya, dan ini juga untuk pertama kali juga ospek online, tetapi meskipun kita ketemunya di layar, tapi semoga hatinya tetap terasa dekat. Baiklah, di sini Ibu akan memaparkan materi mengenai etika disiplin mahasiswa dan plagiarisme ya. Oke, bisa di next kan? Panitia, lanjut ke materi. Jadi etika itu apa sih sebenarnya? Karena etika itu merupakan aturan ya mengenai sikap atau perilaku di lingkungan kita sesuai dengan kebiasaan di tempat itu. Nah, termasuk bagaimana kita dalam bertutur kata, dalam dalam bersikap ataupun berbicara. Nah, etika itu menggambarkan baik buruknya dari orang tersebut kayak gitu. Baik buruknya dalam hal apa? Dalam dia mengimplementasikan sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, kalau di KBBI, next. Di KBBI itu, kalau kita lihat etika itu merupakan ya ilmu yang mempelajari baik dan buruk ya, baik hak dan kewajiban moral. Kemudian etika merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Etika juga diartikan nilai mengenai benar dan salah yang dianut dalam masyarakat. Nah, kenapa ada etika di dalam kehidupan kita ya, terutama ditekankan juga khususnya di tingkat mahasiswa gitu. Ya, karena menekankan kita bahwa kita merupakan berada di budaya timur. Dan pasti kita berbeda ya antara budaya timur dengan budaya barat. Gitu. Budaya timur itu lebih menjunjung tinggi akhlak. Gitu. Ya, orang Indonesia itu sudah banyak orang-orang pintar, tapi orang yang berakhlaknya nih. Gitu. Yang jadi kita secara kompetensi kita bagus, akhlak kita juga bagus, baru itu job, good job ya. Jadi memang bahwa etika itu penting dimanapun kita berada, dimanapun kita bertemu dengan siapapun, tentu kita harus memiliki akhlak. Karena akhlak itu nanti yang bisa menentukan kesuksesan kita nanti. Ya. Next. Kemudian nah, di sini ada terkait mengenai standar. Mungkin bisa di zoom-nya diperkecil gitu, jadi biar tidak terlalu melompat slide-nya. Nah, PDF-nya dikecilin, ditekankan. Ya, nah ini ada standar etika mahasiswa ya, bahwa apa saja sih standar etika mahasiswa? Nah, yang pertama tentu ya sesuai bahwa terus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu standar yang pertama. Karena kita memang negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Ya. Kemudian juga setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 45. Nah, kemudian juga apalagi standar etika mahasiswa memiliki moralitas yang tinggi. Ya. Kemudian apalagi standar etika mahasiswa memiliki ketaatan juga terhadap norma-norma lain yang ada di lingkungan kampus. Apa saja di lingkungan kampus itu harus kita hormati. Kemudian menghormati hak asasi manusia, memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Ya. Kemudian apalagi menghargai ilmu pengetahuan, menghargai teknologi, menghargai seni, serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional. Jadi
Meskipun pasti mahasiswa ibu kan berasal dari berbagai daerah ya. Nah, itu milik kita semua, dari Sabang sampai Merauke, apapun sukunya, apapun rasnya, itu milik kita bersama. Tidak ada lagi merasa, oh, saya dari ras ini, saya dari suku ini, saya yang lebih tinggi nih, saya yang lebih berkuasa. Tidak, jadi kita itu sama, karena Bhinneka Tunggal Ika gitu. Walaupun berbeda, satu jua gitu. Nah, itu harus dijunjung tinggi ya. Jadi tidak ada lagi nge-gap, misalnya anak orang mana kumpulnya sama itu, ya meskipun ini masih online ya, jadi belum ketemu secara langsung gitu kan. Nah, jadi itu ya tidak ada lagi perbedaan, jadi kita tetap satu, ya tetap satu sama-sama bangsa Indonesia. Kemudian, apalagi standar etika mahasiswa ya, mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan universitas di atas kepentingan sendiri atau seorang kelompok. Itu maksudnya bagaimana? Ya, kemudian kita harus sadar bahwa kita sekarang sebagai mahasiswa nih, terutama di jurusan, misalnya nanti jika ada kegiatan ataupun apa namanya, kita sadar, oh ini milik kita bersama. Jadi kita suatu kegiatan itu ya harus bisa kita sukseskan bersama kayak gitu ya. Kemudian menjaga dan menjunjung citra universitas gitu. Anak Untirta ciri khasnya seperti apa gitu kan, dia saling suka bertolong menolong antar sesama, kemudian rasa apa namanya empatinya tinggi, nah itu harus dipertahankan gitu. Kemudian memiliki jiwa kemandirian, kemampuan meningkatkan kualitas secara terus menerus. Nah, berarti kan kalau sekarang kan mahasiswa ibu semua memang dituntut sangat mandiri ya, baik itu mungkin dalam proses pembelajarannya karena banyaknya online ya. Itulah apa namanya tantangan untuk anak pandemi seperti sekarang ini. Jadi kita dituntut untuk terutama apa namanya paham dengan yang namanya teknologi, misalnya dalam seperti sekarang ini gitu kan. Jadi kita apa-apa semuanya berbasisnya ITC gitu kan, integrasinya ke teknologi, atau mungkin nanti tugasnya di kampus juga lebih banyak ke produk-produk yang berbasis teknologi. Nah, ibaratnya itu ya berarti kita ya menganggap itu suatu bonus kan, jadi kita bisa meningkatkan skill kita gitu. So juga di internet juga dimanapun kita juga mulai apa namanya bisa memudahkan untuk belajar. Cari aja di YouTube mau cara bikin video apa gitu kan, sekarang ada, semuanya ada. Semua tools untuk meningkatkan skill di IT itu ada, tinggal kemauan kita mau nggak untuk mengupgrade diri kita gitu, agar kita memiliki skill yang lebih gitu kan. Kemudian secara aktif juga ikut memelihara sarana dan prasarana universitas, menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus. Nah, nanti ketika kita mungkin perkuliahannya offline nanti ya, setelah pandemi berakhir, usai kita perkuliahan offline, nah nanti sarana dan prasarananya kita jaga gitu, misalnya dari kursinya, apapun itu, karena itu milik kita, yang milik kita bersama. Kemudian mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di universitas, fakultas, dan jurusan. Ya, pasti nanti kan apa namanya dari segi pakaian kah, atau dari segi bagaimana tata krama kita nanti ketika kita menghadap satu dosen gitu kan, atau orang yang lebih tua atau dengan sesama kita, nah, itu harus kita apa namanya kita taati. Nah, dengan kita patuh, taat gitu dengan aturan, tentu kita juga dituntut untuk sikap kita yang ramah gitu kan, dan menjaga sopan santun terhadap orang lain. Kemudian juga menghargai, menghormati orang lain tanpa ada diskriminatif. Ya, kemudian juga menghindari perbuatan yang tidak ada manfaatnya atau bertentangan dengan norma hukum atau norma kehidupan kampus. Jadi kalau tidak ada manfaatnya ya itu harus kita hindari. Next, ke bawah, bawah lagi, next. Ya, memelihara, menjaga kebersihan, keamanan. Ya. Nah, ini yang paling penting ya, bagaimana etika mahasiswa dalam berpakaian. Jadi di sini kalau untuk yang berpakaian itu
yang pasti ya, bahwa mahasiswa itu harus menggunakan pakaian yang bersih dan rapi gitu ya, yang sopan gitu. Nah, untuk laki-laki bagaimana Ibu? Untuk perempuan bagaimana? Nah, untuk laki-laki itu menggunakan bawahan celana panjang. Celana panjang bukan jeans dan atasannya kemeja atau kaos berkerah dengan sepatu tertutup ya. Jadi atasannya itu kemeja ada kerahnya, bukan kaos kayak gitu. Bukan kaos biasa, tapi kalau kaosnya ada kerah tidak masalah. Kemudian sepatunya harus tertutup. Meskipun sebenarnya sepatunya sudah tertutup, kadang-kadang nih mahasiswa juga ada yang hobinya nginjak sepatunya yang bagian belakang gitu ya. Nggak tahu itu, padahal sepatunya itu ada sepatu tertutup. Nah, ketika di kelas itu semua sepatunya ya dipakai dengan cara yang benar. Kan bisa cepat juga rusak sepatunya kan kalau kita injak bagian belakangnya gitu kan. Kemudian bagaimana dengan mahasiswa perempuan? Nah, kalau perempuan yang menggunakan bawahan rok atau celana dan itu bukan jeans ya, dan bukan model pensil ya, bukan model pensil. Ingat kita sebagai calon guru ya, calon guru kan. Kemudian serta atasan baju lengan panjang dan menggunakan kerudung ya bagi yang muslimah dan sepatunya tertutup juga. Kemudian bagi yang non-muslim menggunakan bawahan rok atau celana yang sama, bukan jeans ataupun bukan celana pensil ya, serta atasannya bajunya formal, sopan kayak gitu. Jelas ya untuk pakaian antara mahasiswa dan mahasiswi. Itu dari segi pakaian. Kemudian tadi etika standarnya bagaimana, kemudian etika berpakaian. Nah, ini juga yang paling penting, bagaimana etika mahasiswa dalam mengirim pesan tertulis elektronik ya, baik itu SMS, WhatsApp, email, dan lain-lain. Next. Nah, coba bisa kita lihat ya, di sini ada contoh pengiriman pesan. Bawah Kinanti. Nah, ini ya, bagaimana dalam berkomunikasi. Oke, stop dulu. Nah, di sini kita bisa lihat, Pak, maaf saya telat kirim tugas, soalnya kemarin nggak masuk tugas saya kirim ke email ya. Kira-kira di situ bagaimana? Sopan tidak bahasanya? Kemudian saya hanya menerima tugas dalam bentuk print out supaya mudah saya baca. Memang kenapa kalau email kan irit kertas? Kira-kira sopan dengan bahasa seperti itu gitu. Nah, ini yang parah lagi nih, bos, lo di kampus jam berapa? Gue mau bimbingan nih, gitu kan. Anda mau bimbingan atau surat peringatan? Ya, kira-kira kalau kita aja ngelihat itu tidak pantas ya. Apalagi mungkin seumuran kali dosen, tapi kan beda ya, mahasiswa dengan dosen. Jadi tentu menggunakan bahasa yang sopan. Kira-kira apa sih yang pertama kali yang harus kita perhatikan? Ya, tentu harus ada salam dulu, kemudian perkenalkan nama saya, dari mana saya, siapa, angkatan berapa, ya. Nah, coba next. Nah, kemudian dalam media ini kan dalam berkomunikasi ya, hal yang paling penting itu ya kita harus saring dulu ya sebelum sharing, bijak dalam bermedia sosial gitu kan. Misalnya juga kadang biasanya kita di grup dapat info atau apa gitu kan, kita nggak tahu nih kebenarannya, jadi kita harus cari dulu gitu, itu benar tidak, makanya biar untuk apa, biar kita tidak mudah termakan yang namanya hoax ya. Karena sekarang karena namanya semuanya sudah semakin canggih ya, apapun bisa diterima dengan handphone yang kecil itu ya. Bahkan handphone itu juga udah seperti pacar kali ya, kalau ketinggalan aja udah pusing ya enggak. Dan bisa sehari itu mungkin 50 kali ngeliat handphone. Ya, jadi kita nggak bisa, apalagi sekarang zamannya PJJ ya, semuanya itu online kan. Oke, handphone itu apalagi kalau handphonenya sinyalnya udah lemot, itu kita udah pusing kan, udah ini kenapa ini langsung gitu. Nah, itulah ya. Jadi itulah hebatnya handphonenya. Jadi kita harus bijak juga ketika menggunakannya.
harus tepat juga. Mungkin ketika kita lagi sama orang tua gitu kan, mungkin handphonenya ditaruh dulu, waktunya ngobrol sama keluarga, ya jangan sampai ngumpul tapi malah masing-masing asik megang handphone, entah itu mungkin scroll media sosialnya, atau mungkin main game, atau ngekepoin seseorang gitu kan. Nah, jadi ya memang harus tahu tempat juga ketika kita melakukan berada di lingkungan seperti apa gitu. Kemudian misalnya juga di pertemuan kita lagi berdiskusi kayak gitu, ya harus handphonenya ditaruh dulu gitu. Ya karena sekarang orang banyaknya menunduk kan daripada melihat lawan bicaranya. Nah, itu juga harus juga kita perhatikan gitu ya. Jangan sampai handphone itu melupakan kita, buat kita lupa dengan hal yang lebih penting dari itu. Ya, next. Nah, memang sekarang itu bahwa yang paling penting bijak membagikan informasi dan berkomunikasi, pahami dan periksa sebelum dikirim. Ini juga penting ya ketika misalnya di grup, jadi dibaca dulu itu benar tidak sembarangan. Kemudian next nanti apalagi bahwa nah di sini ada etika mengirim pesan ya. Nah ketika meskipun formatnya bagus nih, ada kata salamnya, perkenalannya, maksud dan tujuan, tapi kita juga ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah dalam misalnya pesan lewat WhatsApp, kita perhatikan waktu pengiriman pesan ya. Jangan sampai malah ngirim pesannya mungkin di waktu weekend, Sabtu Minggu gitu kan, biasanya waktu istirahat ya. Kemudian jangan sampai tengah malam gitu, karena yang bagus itu ngirimnya tuh mestinya pagi. Jangan sampai jam 10 malam, jam 11 malam ngirim pesan kayak gitu kan. Nah pasti dibalasnya biasanya besoknya gitu ya, karena tidak sesuai juga untuk tidak kurang tepat waktu pengiriman pesannya. Kemudian yang kedua, gunakan bahasa yang baik dan benar ya, mulai dengan salam, cantumkan identitas pengirim, tuliskan tujuan dan dengan singkat dan jelas. Permintaan maaf bisa ditambahkan untuk menunjukkan kerendahan hati, kemudian akhiri dengan terima kasih. Ini untuk mengirim pesan. Lalu bagaimana dengan mengirimkan email gitu ya? Pengiriman email juga alamat email atau foto merepresentasikan identitas pengirim. Jadi harus jelas juga emailnya ya. Mengisi subjek dengan tepat. Karena biasanya juga kadang subjeknya itu namanya mahasiswa itu kan banyak ya, misalnya di ibu sendiri mahasiswa itu banyak. Nah, kadang tuh nggak dikirim subjeknya. Jadi ibu kemarin saya sudah ngirim revisiannya yang mana gitu kan, banyaknya. Jadi penting sekali ya mengisi subjek itu. Kemudian mengisi badan email singkat dan padat dengan memperhatikan yang pertama tadi hampir sama ya dengan mengirim WhatsApp, bahasa baik dan benar, kemudian menentukan identitas, akhiri dengan terima kasih, buka salam, menentukan identitas, tujuan singkat dan jelas, akhiri dengan terima kasih, baru kita lampirkan sesuatu jika memang lampirannya ada ya, biasanya mengirimkan lampiran itu, dan membaca dan memeriksa ulang sebelum mengirim. Nah juga pernah kejadian ya, jadi ada mahasiswa itu mengirimkan tugasnya, ternyata identitasnya itu dengan namanya tuh berubah, namanya itu diganti dengan sesuatu hal yang tidak pantas kayak gitu. Ternyata emailnya dibajak di mungkin dulu dia pernah online di mana, kemudian lupa logout, jadi kayaknya email namanya diganti gitu. Jadi ketika dia ngirim mungkin dia nggak sadar. Nah kita sebagai dosen juga kita make sure gitu, kita konfirmasi ini benar alamat emailnya Anda gitu kan, ditanya. Aduh maaf Ibu, saya tidak tahu gitu. Karena nanti juga diperhatikan kira-kira email kita namanya benar atau enggak gitu ya, biar tidak tidak ada miskomunikasi. Kalau misalnya Ibu tidak langsung konfirmasi, ibunya langsung baper gimana? Bisa nggak bimbingan kan jadinya, bisa berabe kan jadinya. Cuman karena langsung konfirmasi, jadi juga dilihat itu email kita. Misalnya kita buka laptop di mana gitu kan, bukan pakai laptop kita, lupa logout, nah itu juga ada orang-orang yang iseng gitu. Bahkan teman-teman sendiri juga kadang juga suka iseng kan, biar
nggak tahu itu tujuannya apa. Tapi kan kalau sudah kayak gitu jadinya kan dosen jadi gimana gitu kan, kok alamat emailnya jadi begini gitu ya. Jadi juga dicek email kita karena apa ya harus teliti lah gitu ya, karena kalau sudah terkirim itu tidak bisa dibatalkan ya. Kalau email itu, kalau pesan WhatsApp masih bisa dibatalkan asalkan yang menerima pesan belum buka pesannya kan. Kalau udah buka ya nggak bisa dihapus juga, udah kelihatan, udah kebaca. Jadi makanya saring dulu sebelum sharing ya. Next Kinanti. Nah, di sini ada contoh apa namanya, nulis pesan yang benar ya. Gitu. Assalamualaikum, maaf Ibu, ini nih saya angkatan 18, mengganggu waktunya. Saya ingin bertanya mengenai bimbingan ini. Apakah boleh saat bimbingan langsung jurnal dikirim bolak-balik? Terima kasih. Terus dijawab boleh. Terima kasih Ibu. Maaf Ibu, saya ingin bertanya untuk assessment. Saya membuat angket gitu kan. Jadi sopan gitu ya. Bisa gitu. Ya, oke, next. Oke. Nah, kemudian ini juga perlu diperhatikan ya, etika kita dalam pertemuan online. Karena ini juga sering kita lakukan ya, hampir mungkin tiap hari gitu ya, melakukan online. Itu juga ada beberapa etika yang harus kita gunakan ya. Yang pertama yang harus kita terapkan, yang pertama kan gunakan pakaian yang tepat ya. Kenapa harus gunakan pakaian tepat? Karena walaupun ini online, tapi kan kita tetap harus profesional ya. Walaupun saya sekarang di ospek, pasti kalian tetap di apa namanya diarahkan kayaknya seperti apa gitu ya. Karena walaupun online ini kan formal gitu, ini formal gitu kan. Kemudian apalagi etikanya memilih tempat yang sesuai. Jadi ketika kita online, kita misalnya melakukan pertemuan secara online, kita harus lihat juga tempatnya. Saya lihat latar belakang kita, jangan sampai misalnya di belakang ini tempat ibu lagi masak di dapur gitu ya. Jadi kan lalang itu juga bisa mengganggu kan, mengganggu konsentrasi juga kan. Atau di ruang tengah yang anggota keluarganya rame gitu kan. Itu kan juga jadinya mengganggu gitu. Kemudian hindari makan dan minum gitu. Misalnya mau makan atau ini mungkin kameranya bisa dimatikan terlebih dahulu baru minum. Tapi habis itu balik lagi, jangan dimatikan terus nggak balik-balik lagi kan. Ya, jadi ketika kita mau makan minum dimatikan kameranya, kita baru makan dan minum, kemudian dinyalakan lagi gitu. Kemudian mood ketika sedang tidak berbicara. Seperti sekarang ini kan tidak ada terdengar suara-suara backsound gitu kan, karena di mood gitu kan. Kemudian tepat waktu juga. Kenapa? Kalau kita tepat waktu, tentu nanti kegiatan kita random acaranya bisa berjalan dengan sesuai, kemudian tidak ada tidak ada wasting time karena menunggu. Yang telat-telat kan itu bisa molor lagi kan waktunya. Kemudian yang paling penting juga perhatikan isi meeting ya. Meetingnya itu tentang apa gitu. Misalnya sekarang lagi form prospek, apa saja materi yang diberikan di saat itu ya, kita harus memperhatikan. Kemudian yang paling penting juga tidak memotong pembicaraan. Misalnya ketika sekarang Ibu lagi memberikan materi, ada nih yang ingin bertanya gitu kan, nanti ada sesinya, nanti pasti panitia memberikan kesempatan, mungkin dari materinya ada yang memberi pertanyaan yang akan ditanyakan, pasti dikasih kesempatan kan. Yang paling penting itu jangan ketika lagi ini tiba-tiba nongol, Bu, saya mau nanya begini gini kan. Nah, itu tidak kurang tepat ya, tidak tepat ya etikanya. Next, nanti kemudian ya, tadi ada etika dalam berpakaian ya, kemudian etika dalam mengirim pesan, mengirim email, kemudian etika dalam conference ya, kemudian sekarang etika dalam pengujian tugas ya, pengujian tugas atau laporan ya, ataupun nanti laporan praktikum gitu ya, ataupun skripsi. Jadi juga ada etikanya. Yang pertama jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam
penulisan dan menyajikan laporan, ya, baik laporan atau akhir skripsi. Kemudian menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari hal yang bersifat gratifikasi kepada dosen maupun pegawai. Ya, jadi misalnya pengennya, Bu, nanti tolong dicepatin aja, Bu, nanti saya kasih Bu Fortuner gitu kan. Ya, nggak bisa ya kayak gitu ya. Kemudian apa namanya, tentu menyerahkan tugas laporan tepat waktu. Misalnya, dikumpulkannya hari apa, jangan sampai, Bu, mohon maaf, saya ini kecuali mungkin saat itu lagi sakit, atau gimana ya. Tidak, ya ada batasannya kan. Pasti kalian sudah mulai belajar online lewat Stada kan. Di Stada juga ada tenggang waktu, misalnya mau ngirim tugas eksamen itu kan biasanya dosen ngasih batas akhirnya kapan gitu ya, karena semuanya ini terrekod ya, jadi bisa kalian telat bakal ketahuan gitu. Kalau telat ya berarti kan pertimbangan nilainya pun juga gitu. Jadinya mungkin bisa ngasihnya tinggi gara-gara telat, ya sayang aja kan. Kenapa? Ya sebaiknya memang harus on time mengerjakan tugas. Kemudian tidak menyajikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan. Itu no ya, tidak boleh. Jadi memang kita menjunjung tinggi yang namanya kejujuran gitu ya. Jadi tidak ada, apalagi nih ketika ujian ya, biasanya dosen-dosen di kimia itu memberikan kesepakatan di kontrak perkuliahan. Jadi ketika ujian, kalau misalnya ketahuan nyontek atau memberikan contekan ataupun menyalin punya temannya apa bagaimana gitu, itu langsung kertasnya diambil atau dirobek. Enggak. Maksudnya dia langsung E ya. Jadi nilainya itu bisa dibatalkan dan langsung dapatnya E. Jadi karena kan nilai itu bukan hanya sekedar kognitif saja ya, karena ada afektif, ada psikomotorik. Ya memang semua anak itu kan pasti punya kemampuannya beda-beda. Yang penting kita mau usaha gitu. Kemudian tugas yang bagus, akhlaknya yang bagus sama dosennya, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu dan mengerjakan ujian nih udah apa namanya, usahanya udah bagus, pasti nilainya juga bagus nanti, karena kan kognitif itu hanya berapa persen, sisanya kan ada afektifnya, ada psikomotoriknya ya. Next nanti perlu diingat bahwa, oh ya, tunggu bentar, bahaya menyontek ya, bahwa untuk menghancurkan nanti ya, untuk menghancurkan sebuah bangsa tidak perlu dengan bom, roket, dan senjata berat, tapi cukup dengan mempermudah murid curang dalam ujian dan longgap dalam disiplin belajar. Kenapa? Karena yang namanya bangsa Indonesia ini kan dari anak mudanya ya. Kalau anak mudanya sudah dididik dengan yang namanya curang, itu otomatis nanti dewasanya akan jadi seperti apa itu ya. Jadi memang dari sekarang, dari dini itu sudah diajarkan bahwa kejujuran itulah yang paling utama, bahwa kejujuran itulah yang akan membuat kita sukses. Nah, kalau misalnya dari awal sudah diajarkan tidak jujur, maka mungkin makin banyak orang akan banyak yang meninggal di tangan para dokter yang lulus karena curang. Kemudian rumah dan gedung akan banyak yang ambruk di tangan para arsitek yang lulus karena curang ya. Kemudian perusahaan akan banyak yang bangkrut di tangan para akuntan yang lulus karena curang. Keadilan akan hilang ya di tangan hakim yang lulus karena curang. Bodohan dan kekasaran akan menjadi karakter anak bangsa yang lulus dari tangan para guru dan pendidik yang lulus karena curang. Jadi memang ketidakjujuran itu tidak akan memberikan manfaat gitu ya. Karena efeknya juga akan makin tua makin jadi gitu ya. Kenapa? Karena udah didiknya seperti itu, kemudian udah kebiasaan seperti itu, jadi nanti ketika dewasa pun, ketika apapun akan dilakukan gitu untuk mendapatkan apa yang dia capai. Jadi antara yang halal sama yang haram tuh nggak, mau haram pun mau diambil aja, yang penting saya tujuannya capai. Nah, itu nauzubillah min dzalik ya. Jadi memang jadi dari sini mahasiswa ibu semuanya bahwa ketika apapun itu lakukan dengan penuh kejujuran. Nah, next terutama di sini ya, kita bahas plagiarisme ya, plagiarisme ya, bahwa di sini dijelaskan di
Permendiknas nomor 17 tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Jadi di sini merupakan kategori kesengajaan plagiarisme ya. Di sini ada plagiarismenya itu ada yang menjadi sengaja dan tidak sengaja. Nah, kalau yang sengaja atau tidak sengaja, jadi mau sengaja atau tidak sengaja itu namanya plagiat. Ingat ya, plagiat ya. Jadi karena dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Jadi nanti mahasiswa ibu semuanya ketika tugas misalnya menganalisis sesuatu itu harus benar gitu dalam mensitasinya ya, mengutip sumber tersebut. Jadi untuk plagiator adalah orang, perseorangan atau kelompok atau pelaku plagiat masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk atas nama satu badan. Jadi plagiarisme ini memang di dunia pendidikan itu sama saya kan. Ya. Jadi memang harus diperhatikan ya dalam mengutip itu. Next. Nah, sementara untuk kategori volume atau porsi pemateri mengacu pada level plagiarisme yang dilakukan oleh IEE. Ya, di sini IEE itu Institute of Electrical and Electronics Engineers. Jadi membagi perilaku plagiarisme ke dalam bentuk level-level, mulai dari tingkat yang paling parah hingga tingkat yang rendah. Nah, IEE membagi yang pertama yaitu penyalinan mentah-mentah dari suatu paper tanpa menyebut sumbernya. Jadi diambil paper gitu diganti namanya saja langsung itu punya dia dan ketahuan itu bisa dibatalkan meskipun misalnya nih dia udah gelarnya doktor atau profesor tapi ketahuan plagiarism seperti itu bisa dibatalkan gelarnya gitu ya. Kemudian level kedua penyalinan mentah-mentah adalah porsi yang masih besar 20-50% tanpa menyebut sumbernya. Jadi ngambilnya nih hampir semua teks gitu diambil semua 20-50%. Nah, itu masih golongannya level kedua. Kemudian level ketiga termasuk penyalinan beberapa elemen tulisan seperti paragraf, kalimat, gambar atau tabel tanpa menyebutkan sumber. Jadi intinya sumbernya dari mana? Misalnya kalian lihat bikin suatu karya ilmiah, kalian cantumkan sumbernya tidak masalah. Gitu. Tapi bukan berarti dengan mengkopas tiap paragraf satu full itu dia diambil gitu kalian sumbernya itu juga bermasalah. Nanti Bu kasih contohnya ya. Kemudian level keempat penulisan kembali suatu halaman atau paragraf dengan tidak tepat dan tanpa menyebut acuan yang asli. Nah, misalnya ngambil dari menjadi yang ini yang tingkat keempat. Level kelima, apabila teks yang ditanya sudah menyebutkan sumber, tetapi cara pengungkapannya kurang benar. Misalnya tidak meletakkan tanda kutip di kalimat yang teks aslinya tidak dirubah, atau penyalinan kalimat yang dengan hanya mengubah urutan dan hanya mengganti sejumlah kata saja. Ya, jadi disitasi lagi kalimatnya gitu. Jadi nggak bisa kita rubah-rubah posisinya nggak bisa. Jadi kita citasi dengan maksud dan tujuan yang sama dengan bahasa kita sendiri gitu ya. Kemudian next. Nah, plagiarisme pada aspek substansi terbagi dua. Yang pertama mengakui ide orang lain yang belum dipublikasi ya, biasanya itu hasil diskusi itu juga itu merupakan plagiarisme juga gitu. Kemudian mengakui ide orang lain yang sudah dipublikasi. Kategori terakhir yakni pola terbagi atas kata per kata, plagiarisme sumber, plagiarisme autorscript, dan serta self-plagiarisme. Jadi bagaimana cara menghindarinya gitu ya. Untuk cara menghindarinya yang pertama, tulislah informasi yang tidak perlu disitasi. Misalnya informasinya itu mengenai pengetahuan umum yang diketahui oleh banyak orang di bidang kita. Misalnya pendidikan kimia merupakan gitu kan, itu kan secara umum. Nah, itu nggak perlu kita citasi gitu. Atau masalah pendidikan Indonesia sekarang masih masalahnya seperti apa gitu kan, itu masih umum, itu nggak perlu kita citasi. Kemudian menceritakan pikiran, hasil observasi dan kesimpulan dari diri sendiri atau ke author serta kumpulan fakta-fakta umum. Jadi misalnya
apa sih masalah yang sekarang itu orang umum tahu, ya udah kita nggak usah mengambil dari orang lain, ya kita tulis saja sendiri kayak gitu. Kemudian yang kedua, lakukan pengutipannya secara benar ya. Caranya yang sangat bergantung dari gaya selingkung. Jadi mungkin mahasiswa ibu, mungkin masih baru ya, pernah mendengar tidak apa style, Harvard, style, Chicago, pernah lihat tidak? Biasanya kalau yang anak-anak yang aktif di karya ilmiah itu misalnya dalam ikut lomba gitu, nanti gaya selingkuhnya yang apa style ya, gaya selingkuhnya yang Harvard ya, gaya selingkuhnya yang Chicago ya gitu. Nah itu ada di Word juga ada. Nah biasanya orang karena pakai Mendeley gitu ya. Uh, itu kakak-kakak kalian yang lagi ngambil dasar-dasar penelitian itu kayaknya udah pelajari itu, sama yang lagi skripsi, nah itu udah kata mereka dengan yang hal-hal yang kayak gitu ya. Kemudian, nah cara untuk menghindari plagiarisme bagaimana lagi? Yang ketiga, melakukan parafrase. Tulis ulang kalimat, buat kalimat baru, kemudian jangan lupa sumbernya di mana. Gitu. Baca dan analisis idenya, pahami 5W1H. Mungkin zaman sekarang kan literasi membaca itu kan mungkin masih masih low ya. Nah, mahasiswa ibu sekarang udah harus mulai banyak membaca, karena kalau kita banyak membaca, nanti kosakata kita itu akan lebih luas gitu. Jadi untuk menulis itu akan jadi lebih mudah gitu. Ya. Kemudian gunakan alat pendeteksi plagiarisme ya yang bisa secara gratis, misalnya Viper Plagiarism Checker, tapi tidak sepowerful Turnitin. Nah, mohon diingat bahwa tugas-tugas biasanya ya, kalau misalnya dengan ibu, tapi dengan dosen-dosen lain juga seperti itu. Jadi misalnya tugas kelompok atau tugas menganalisis apa itu biasanya kami lakukan cek Turnitin. Ya, dicek berapa similarity-nya, kesamaannya dengan karya orang lain, dan itu bisa kedetek gitu. Kalau misalnya kalian kopes plek ketiplek apa yang kalian lihat kalian ganti, itu bisa 98% similarity-nya itu, dan itu bakal ketahuan ngambilnya di mana, dan itu sama persis ya, karena memang dunia pendidikan itu kejahatannya tuh di sini gitu. Ngambil karya orang lain tapi menganggap punya dia. Nah, kejahatannya tuh yang di sini, makanya dari awal dari dini memang diarahkan mahasiswa ibu semua itu hindarilah yang namanya plagiarisme. Mungkin dulu di SMA ngambil itu jawaban apa gitu kan masih fine gitu, tapi kalau sekarang udah mulai dihindari ya. Next nanti udah jauh ini ada contohnya ya. Nah di sini ibu coba mau nge-share ya contoh ini saja sih, contoh apa namanya. Bentar. Contoh yang plagiarismenya bisa sampai full kayak gitu ya. Bentar. Ini bisa multiple screen ya. Bentar. Oke. Wait ya. Belum ke download. Nah, di sini Ibu kasih contoh yang plagiarism itu sampai hampir full, 100%. Kayak gimana gitu. Oke. Aduh, ya. Bentar ya. Jadi ini Ibu kasih contoh simpelnya aja ya. Enggak semua karena di sini berat. Bentar. Oke, sambil menunggu. Nah, ini contoh hyper plagiarism ini cek. Ini enggak masih gratis, cuman masih per paragraf, ini nggak bisa satu file gitu ya. Nah, kalau pakai Turnitin itu bisa satu full gitu. Jadi dari bab 1 sampai bab berapapun masih bisa di ini. Oke, Ibu coba share screen ya. Kelihatan? Sudah kelihatan belum? Sudah, Ibu.
Sudah kelihatan ya? Kok jadi double-double? Bentar. Nah, di sini kelihatan ya mahasiswa ibu semuanya ya. Nah, ini nih bagaimana ini? Ini nih di Turnitin, ini ceknya pakai Turnitin, ini ke full semua ini. Ini dia ngambil dari satu orang, tapi ngambil full semua ya. Ini mah sudah dipastikan similarity-nya tinggi. Kalau dari sini ini udah. Bentar ya, jadi ini ini nggak ada dia mensitasi. Iya, bentar ya. Di sini. Ada kakak-kakaknya nih. Jadi ini tidak ada memparafrase sama sekali gitu. Padahal ini kan bisa dirubah beberapa kalimatnya dengan sesuai yang saya kita mau nulis apa gitu. Kalau ini udah apa namanya udah nggak kurang tepat ya. Kemudian Ibu mau lihat yang sebentar. Nah, ini contoh yang bagus yang benar, yang apa namanya? Mas. Nah, ini nih contoh salah satu contohnya ya. Ini skripsinya kakak, salah satu kakak tingkatnya nih kemarin yang habis sidang. Jadi sebelum sidang itu dicek ya satu persatu. Jadi cek sama dosennya pasti plagiarismenya berapa. Nah, untuk skripsi itu 30% maksimal. Jadi ya itu masih diterima. Jadi kalau bisa dilihat ini dia hanya beberapa kata doang kan, kata-kata saja. Ini indikator asam basa ini kan udah pasti sama kan, nggak mungkin bisa kita mengubah kalimatnya lagi. Kemudian nah ini bawahnya ini dia parafrase sendiri gitu. Parafrase sendiri ya. Sampai susunya di situ bentar ya. Ya, nanti sabar dulu ya. Jadi di sini bisa dilihat ya. Jadi di sini hanya beberapa. Jadi di sini ada tulisan 64, ada tulisan 26. Ini kan maksudnya namanya. Bentar ya, maaf ya ada backsound. Ini berarti dia mensitasinya ada 64 orang nih dia ambilnya nih. Ini 26 orang. Ya. Nah, selebihnya tidak ada. Ini dia mensitasi sendiri kalimatnya. Itu ya. Ini salah satu bentuk contohnya aja. Nah, dari sini nanti bisa ketahuan berapa persen dari cek Turnitin itu. Ya. Oke. Jadi mahasiswa Ibu sudah dapat gambaran ya terkait bentuk plagiarismenya itu seperti apa tadi ya. Jadi mohon nanti ketika, biarlah kita mungkin tulisannya masih ngacak-ngacak, tapi kita benar hasil pemikiran kita sendiri gitu. Tetapi kita baca, tapi ya namanya belajar itu kan tentu nggak mungkin langsung pro ya. Pasti harus dibiasakan gitu. Dari sekarang sudah mulai dibiasakan. Ya, next. Next Ki nanti ya. Nah, itu tadi contoh ya apa namanya terkait apa tadi plagiarism ya. Nah, di sini juga nah perlu diingat bahwa era saat ini merupakan era globalisasi dan borderless world ya. Globalisasi maksudnya gimana? Itu proses integrasi internasional terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, aspek-aspek budaya, pemikiran dan lainnya. Sekarang semuanya sudah pasti mahasiswa ini punya media sosial kan, jadi semua informasi, semua yang dilihat tuh ada semua dengan menggunakan benda yang dinamakannya handphone. Jadi kita harus pandai-pandai dalam menerima setiap informasi atau culture budaya. Jadi kita harus punya saringannya harus kuat gitu. Jadi tidak bisa semua yang di luar itu kita terima. Itu harus sesuaikan dengan budaya kita bagaimana gitu kan ya. Ada norma-norma, ada aturan. Kok jadinya kayak apa namanya? Kok saya jadi dikekang gitu kan? Apalagi generasinya kan beda ya. Ibu dengan mahasiswa Ibu semua kita berbeda generasi. Tapi ingat kita sama-sama bangsa Indonesia. Ingat bangsa Indonesia bangsa yang seperti apa gitu kan? Yang menjunjung tinggi nilai norma, yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Dalam setiap agama tidak ada yang mengajarkan hal yang jelek. Pasti mengajarkannya ada benar, ada yang salah gitu ya. Jadi apapun itu apa dogma-dogma atau
pola-pola pikir barat gitu. Mungkin secara keilmuan kita bisa terima terpacu, tapi mungkin dari segi budaya atau lifestyle ya, atau dari segi apa namanya pergaulan gitu kan, itu sangat berbeda dengan kita. Itulah yang membedakan kita, itu menyelamatkan kita, apalagi kita punya agama ya, jadi jangan sampai kita keluar dari koridor itu ya. Kemudian borderless world, maksudnya bagaimana? Jadi sekarang perkembangan dunia itu tanpa batas. Sekarang banyak retail-retail yang tutup. Kenapa? Apa-apa sekarang semuanya sudah online. Terutama di kondisi pandemi seperti sekarang ini. Kalau yang semuanya masih dalam bentuk offline itu bisa hancurkan perekonomiannya, tapi yang masih bertahan misalnya kayak jasa pengiriman barang gitu, terus atau apa namanya kayak startup kayak belanja semua sekarang kan online, Shopee kayak gitu-gitu kan, jadi udah tanpa batas gitu, jadi kita nggak perlu keluar lagi, jadi kita bisa mesan tinggal tombol, yang penting ada duitnya ya, jadi baru bisa kita mesan. Itulah perkembangan zaman itu semakin lama makin maju. Terus pembelajaran kan nggak bisa tatap muka, tapi bisa difasilitasi dengan secara online. Yang penting kuotanya ada gitu kan. Kemudian borderless world ini seperti apa? Proses ini menggerakkan perdagangan bebas ya antar benua, perpindahan manusia, barang dan modal yang semakin leluasa, kemudian pemakaian sumber daya di dunia menuju efisiensi lebih tinggi. Penyebabnya adalah kemajuan dan pengetahuan teknologi. Jadi yang mungkin kita lihat di etol masih ada orang kita apa namanya bisa kembalian gitu kan, misalnya kita lagi tol ya, kita mau bayar tol itu ada apa petugasnya yang bisa ngembaliin. Sekarang enggak kan, otomatis tinggal mencet apa tempelin etol kita kan, terus kita udah tahu nanti sisa ininya berapa. Jadi makin banyak pekerjaan-pekerjaan yang dikurangi sekarang kan, apa namanya. Nah, lalu gimana Bu guru gitu kan, sebagai seorang guru, apakah nanti akan tergantikan dengan robot gitu nantinya? Ya, kalau dulu mungkin kan nggak ketemu ya, dulu ada namanya Bu Ois, dulu pernah dia ngasih apa namanya ngasih materi juga waktu itu di guru, dia bilang begini, akan berbeda hasil nasi goreng yang dimasak dengan mesin sama nasi goreng yang dimasak oleh ibu kita sendiri. Ya, kalau dimasak dengan ibu kita sendiri bagaimana? Pasti dengan penuh kasih sayang kan, dengan apa namanya, dengan tulus gitu kan. Kalau dengan mesin pasti berbeda kan. Nah, balik lagi, kita nanti akan jadi guru yang seperti apa gitu. Tentu harus guru yang bisa menghadapi tantangan yang dihadapi sekarang. Berarti ya guru itu akan selalu ada, tetapi guru yang seperti apa nanti yang bertahan? Tentu guru yang bisa menyelesaikan tantangan yang ada, pertama upgrade dari segi teknologi, kemudian bahasa ya, karena sekarang sudah masuk ke keterampilan abad 21, minimal itu mahasiswa ibu harus bisa berbahasa Inggris, bahasa Inggris meskipun masih pasif. Ya, pasifnya seperti apa? Mungkin dari segi teks, mahasiswa ibu udah bisa, udah paham dengan teks itu dalam bentuk teks bahasa Inggris gitu ya. Nah, sekarang juga sudah banyak kan online ya, khusus online bahasa Inggris dan nggak berbayar kan, mungkin 14 hari trialnya, habis itu baru bayar. Tapi kan lumayan gitu kan, 14 hari kita dapat belajar dengan secara free gitu. Jadi tinggal bagaimana ke diri kita gitu, kita mau nggak upgrade diri kita gitu, balik lagi ke diri kita masing-masing. Nah, balik lagi ke era globalisasi dan borderless world, jadi ini kan tujuannya nanti bagaimana kita bisa menguasai kan apa namanya, kalau kita lihat sekarang kan yang berkuasa itu ya orang yang menguasai teknologi kan, yang menguasai teknologi, misalnya apa namanya media sosial saja lah, misalnya Facebook, Instagram gitu kan. Nah, itu yang berkuasa itu dia bisa apa namanya, orang-orang sekarang jualan di situ, bisa apa namanya berekonomi di situ, bisnis di situ. Itu kenapa? Tentu karena dia bisa menguasai yang namanya teknologi. Ada kata-kata yang bagus bahwa barang siapa yang menguasai ilmu pengetahuan teknologi akan menguasai dunia atau sumber daya dunia. Ya, karena ya sekarang memang teknologi sekarang udah masuk 4.0. Mungkin beberapa tahun lagi kita masuk ke era 5.0 gitu. Ya. Next, di sini juga ada hadisnya ya, bahwa barang siapa yang next lagi ini nanti
Nah, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Ya, ini ada hadisnya. Jadi, semuanya itu memang tiangnya di ilmu dalam maupun di dunia maupun di akhirat itu ada ilmunya. Ya, mungkin cukup sekian materi Ibu hari ini terkait etika, ya, disiplin dan plagiarisme. Semoga bermanfaat. Mohon maaf, tadi juga ada backsound suara ya. Ya, ini bagaimana panitia? Ibu kembalikan lagi ya kepada moderator. Iya, Kepada baik. moderator, Terima kasih, Ibu. Ibu kembalikan. Ya, Ibu, terima kasih. Materinya ini ya, buat masukan buat kita, yaitu tentang etika, tentang standar etika mahasiswa, etika dalam berpakaian. Kita bisa tahu bagaimana pendidikan kimia dalam etika berpakaian. Terus dalam etika pesan juga kita sudah disampaikan tadi sama Ibu, benar-benar harus hati-hati ya adik-adik. Terus etika dalam pertemuan online, nah ini yang pastinya lebih disarankan, karena kan sekarang lagi masa pandemi kan. Terus etika penulisan laporan juga, kejujuran yang terpenting gitu dalam sebuah laporan. Mungkin ada sesi pertanyaan ya Ibu ya. Oh ya, silakan. Yuk adik-adik yang mau bertanya silahkan. Mikrofonnya dinyalain, terus perkenalan, ungkapkan pertanyaannya. Silahkan. Silahkan adik-adik. Mungkin ada yang penasaran bagaimana plagiarisme, parahnya plagiarisme, atau enggak etika berpesan mungkin kurang paham atau bagaimana. Coba. Yuk, adik-adik. Atau di tes jargon aja dulu kali ya. Ada jargonnya Ibu di sini. Tes jargon ya, coba ya. Dibuka mikrofonnya semuanya. Ya, FL 2020. and leader. Nah, ayo coba. Ada pertanyaan? Silahkan. Ya, kayaknya tidak ada ya. Saya udah paham semua kayaknya. Udah pada sarapan ya. Ntar lagi makan siang ini. Ya. Iya, mungkin sudah paham semuanya, Teh ya. Nanti paling itu lagi sih, Bu. Nanti chat cutting-cuttingnya lagi. Nanyain ini kayaknya. Masih malu-malu ini ya. Masih. Yuk, adik-adik, teman-teman. Ya, baru beberapa hari kan jadi maba ya. Oke. Ya, kalau tidak ada, tadi Bu lupa ini ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kepada Ibu ada salah kata. Semoga tadi jadi bermanfaat bagi Ibu dan bagi mahasiswa Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas materinya. Ibu. Halo Nandika, Ketua HMPK. Iya Ibu. Keren sekali nih ya. Persiapan sekali Ganti nih rambut ketua ya, Bu. kita. Iya Ibu, udah panjang Bu Gara. Oke. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Yang pertama yaitu etika menggambarkan baik buruknya sikap dan perilaku. Standar etika mahasiswa yaitu ada beriman, setia, taat Pancasila, memiliki moralitas yang tinggi, dan ketaatan terhadap tata tertib daerahnya. Utamakan kepentingan bersama, rasa empati yang tinggi, dan mandiri. Etika dalam berpakaian bagi laki-laki menggunakan kemeja rapi dan sepatu tertutup. Bagi perempuan, berpakaian rapi dan tidak ketat, serta sepatu yang tertutup juga. Etika pesan dan tahu ketepatan waktu mengirim pesan.
Nah, saring sebelum sharing seperti bijak dalam membagikan informasi. Etika dalam pertemuan online, etika ilmiah dalam penulisan laporan. Penilaian di pendidikan kimia yang terpenting yaitu kejujuran, berusaha, dan no plagiarisme. IEE pun mengeluarkan level plagiarisme, yaitu ada 5 level. Berdasarkan banyaknya kutipan yang diambil yang tidak mencantumkan sumbernya atau tidak benar mencantumkan sumbernya. Mengakui ide orang lain yang sudah dipublikasi merupakan plagiarisme. Baik buruknya seseorang bukan dilihat dari pendidikannya yang tinggi, tapi akhlakul karimah yang dimiliki. Tapi lebih benar yaitu berpendidikan tinggi dan berakhlak karimah. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan MC selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan kepada Ibu Aisyah yang sudah menyampaikan materinya. Keren banget kan materinya tentang plagiat kan, tentang plagiat ini kedengaran nggak suaranya? Terdengar. Putus-putus. Kedengaran tapi kurang jelas. Sebelum habis ini nanti kita ada mentoring, jadi nanti kalian pas keluar Zoom ini, kalian nanti akan dibawa sama para mentor kalian buat mentoring dan mengulas materi. Dan jangan lupa nanti ada resume yang harus kalian kumpulkan sama mentor kalian. Tuh. Di sini kedengaran nggak? Kedengaran, Kak. Dengaran, Kak. Kemudian nanti Putus, pas masuk Zoom lagi, ini kan nanti kalian keluar buat dibawa sama mentor-mentor kalian. Nanti pas masuk Zoom lagi jam 12.40 ya. Jadi 12.40 kalian udah stay di Zoom ini, oke? Ya, Baik, Kak. Baik, Kak. Aku tes. Ada pertanyaan nggak dari sini? Ada yang kurang terdengar? Sudah? Buka. Aku mau dengar jargonnya dong. Jargon dari kalian yang mando. Tapinya siapa? Satu orang yang mando. Tadi ada yang nanya, Pri. Mau nanya apa? Tadi kedengaran siapa ya? Kurang jelas soalnya. Nggak kedengeran. Masuk lagi kapan kedengaran mah? Oh, masuk lagi. Nanti masuk lagi jam 12.40 ya. Udah stay di Zoom. Terima kasih, Kak. Kedengeran nggak? Kedengeran. Ada lagi? Ada yang mau ditanyain lagi? Ya, saya mau denger dong jargon VFL-nya. Satu orang pande siapa? Yang cowok? Yuk, laki-lakinya. Buat jargon. Halo. Mana nih cowoknya? Dedi mau mimpin jargon? Ya. Ya, boleh silakan Dedi. Silakan 2050. Critical, good manner, and be a good leader.
Lagi masih terdengar nggak? Dengar? Rasa Kak. Apri, Ya. Ya udah ada suaranya. Coba sekali lagi jadi mandonya. Yang benar ya. Ayo semuanya siap. Semuanya siap. September 2020. And be a good leader. Ya, abis ini kalau misalnya ada yang mau ditanyain tentang masuk, kalian bisa langsung mentoring ya. Halo? Halo Kak. Maaf Kak, putus-putus suaranya. Jadi abis ini kalian langsung ke mentor. Jadi mentoring ya sama mentor-mentor kalian. Mentor-mentor kalian udah stay. Nanti abis ini kalian boleh live Zoom-nya langsung ke mentor kalian buat mentoring. Paham nggak? Siap Kak, paham. Siap paham Kak. Siap paham Kak. Nanti jangan lupa pengumpulan untuk semuanya sebelum materi ketiga. Nanti dikumpulin ke mentor kalian aja. Baik Kak. Baik Kak. Baik Kak. Lagi nggak? Jangan lupa masuk Zoom sebelum jam 12.40. Ada yang ditanyain lagi nggak? Ini materinya nggak dikirim ke Komdis kan Kak? Ke mentor doang. Ke mentor dulu. Ya. Berarti ke Komdis juga Kak? Bukan nanti ya bentar. Iya. Mentor aja untuk nanti kirimnya ke mentor aja ya. Iya Kak, makasih. Baik Kak. Ada lagi nggak? Sudah cukup. Cukup Kak. Itu Ben boleh live Zoom dan langsung ke mentor kalian. Mentor kalian udah stay kok. Baik Kak. Baik Kak, terima kasih Kak. Izin live Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Izin Kak. Terima kasih Kak. Izin live Kak. izin live Kak. Izin live Kak. Izin live.